Supreme Martial God Technique. Bab 851-855. Bab 851 melarikan diri. Tapi saat dia berbicara, Wu Yun sudah berada di sampingnya. Di atas kepala, cakar laba-laba sudah menusuk. Kali ini, ia sudah waspada, dan Wu Yun tahu bahwa menggunakan api spiritual hijau suci lagi mungkin tidak akan berpengaruh. Tanpa penjelasan apapun, dia mengangkat Liu Moyan dan berguling ke samping, menghindari cakar laba-laba yang menusuk. Ada ledakan di belakangnya dan dia melihat ke belakang. Saya melihat di tempat mereka tinggal tadi, sebuah lubang sedalam 1 meter selebar 1 meter telah diledakkan. Ada gelembung berdarah yang keluar dari lubang, yang jelas merupakan racun laba-laba iblis berwajah bunga. Wu Yun diam-diam ketakutan, tapi untungnya dia menghindarinya, jika tidak, dia mungkin sudah mati. Namun saat ini, dia merasakan sesuatu terus-menerus mengetuk tubuhnya. Wu Yun kembali sadar, dan wajahnya tiba-tiba membeku. Karena situasi darurat tadi, dia benar-benar terdesak terhadap Liu Moyan saat ini. Wajah Liu Moyan memerah karena malu saat ini, dan dia terus-menerus menamparkan tubuh Wu Yun dengan kedua tangannya. Dia berteriak, "Pencuri jahat, keluar dari sini, apa yang ingin kamu lakukan?" Wu Yun hendak berbicara, tetapi dia melihat laba-laba iblis berwajah bunga mengaum lagi dan bergegas ke arahnya lagi. Wu Yun segera bangkit dari Liu Moyan. Kemudian dia mengangkat Liu Moyan lagi, melakukan langkah naga berkeliaran, dan berlari menuju kejauhan. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana dan saya akhirnya melarikan diri. Namun nyatanya, ini hanyalah permulaan. Tidak peduli seberapa cepat langkah naga berjalan Wu Yun, dia hanya memiliki 2 kaki, dan memegang Liu Moyan, kecepatannya jauh lebih lambat. Laba-laba iblis berwajah bunga berkaki 8 di belakangnya mengejarku. Yang paling mengkhawatirkan Wu Yun bukanlah laba-laba iblis berwajah bunga. Ini adalah bahaya yang tidak diketahui di pegunungan Tianlong. Jika dia melarikan diri keluar, Wu Yun tidak perlu terlalu khawatir. Selama Anda gigih dan tekun, itu tidak akan menjadi masalah besar. Lagi pula, selama dia melarikan diri kembali ke area aman Akademi Tianlong, Raja Iblis berwajah manusia pasti tidak akan berani mengejarnya. Tetapi pada saat ini, karena kepanikan sesaat, Wu Yun justru memeluk Liu Moyan dan bergegas lebih jauh ke pegunungan Tianlong. Baru setelah berlari dengan liar beberapa saat barulah saya menyadari bahwa saya berlari ke arah yang salah. Tapi sudah terlambat untuk kembali sekarang, jalan di belakang telah diblokir sepenuhnya oleh laba-laba iblis berwajah bunga. "Hei, pencuri jahat, kamu lari kemana?" Liu Moyan, yang ditahan oleh Wu Yun, juga melihat Wu Yun berlari ke arah yang salah dan berkata, "Menurutmu kemana lagi aku bisa lari?" Wu Yun mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Itu bukan salahmu. Aku sudah menyuruhmu menjelaskannya padamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Aku menyentuhmu. Aku tidak lakukan sebentar. Perhatikan. Pencuri jahat, kamu masih mengatakan itu." Liu Moyan berkata genit. Jika dia memiliki sifat berapi-api seperti biasanya, saya khawatir dia akan terus membentaknya sekarang, apapun yang terjadi. Namun yang mengejutkan, kali ini dia tidak marah lagi, malah dia merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Saya teringat perasaan saat saya disentuh oleh Wu Yun saat itu. Rona merah malu diam-diam muncul di wajahnya. Perasaan ini sangat aneh bahkan Liu Moyan sendiri tidak tahu alasannya. Wu Yun tidak melanjutkan topik ini bukan waktunya berdebat tentang siapa yang benar dan salah. Laba-laba iblis berwajah bunga di belakangnya mengejarnya. Di depan, ada berbagai macam bahaya yang tidak diketahui. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlari, tetapi Wu Yun merasa energi spiritual di tubuhnya mulai berkurang. Jika dia terus berlari, dia mungkin akan pingsan. Meskipun itu karena teknik Dewa Bela Diri Taisang yang dia latih dan kondisi fisiknya sendiri. Memulihkan energi spiritual dengan sangat cepat. Tapi butuh waktu juga untuk pulih, dalam kondisi melarikan diri saat ini, dia tidak punya waktu untuk pulih.
Sepertinya dia menyadari bahwa kecepatan mangsa di depannya semakin lambat, dan auman laba-laba iblis berwajah bunga di belakangnya menjadi semakin bersemangat. Wu Yun melirik ke belakang dan melihat bahwa jarak antara dia dan laba-laba setan berwajah bunga semakin dekat. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir cepat atau lambat mereka akan menyusul. Liu Moyan juga merasakan Wu Yun perlahan melambat, dan berkata, ada apa, apakah energi spiritualnya habis? Turunkan aku, dan kamu bisa melarikan diri. Wu Yun menunduk dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tapi dia benar-benar tidak melakukannya. Tak kusangka, gadis seksi ini ternyata bisa mengatakan hal seperti itu. Dia berkata dengan sinis, apakah kamu tidak akan membunuhku? Wajah Liu Moyan tiba-tiba memerah dan dia berkata, kamu pencuri jahat, kenapa kamu masih tega bercanda saat ini? Wu Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, selama aku tidak membiarkanmu mati, kamu tidak akan mati. Saya harus mengatakan bahwa jika Wu Yun meninggalkan Liu Moyan seperti ini, dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Setidaknya, ketika kita kembali ke Akademi Tianlong, bagaimana kita menjelaskannya kepada manajer Liu? Meskipun manajer Liu baru saja bersaksi untuknya, tapi tidak ada keraguan bahwa dia berhasil menyelamatkan Wu Yun dari banyak masalah. Adapun Liu Moyan, dia berhenti berbicara saat ini dan menatap anak laki-laki yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari miliknya dan hanya di alam Tianwu. Melihat profil tegas ini, rasa aman yang kuat muncul. Hei, bajingan tua, keluarlah dan selamatkan aku akan segera mati. Kemudian, Wu Yun menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan lonceng penciptaan ilahi di tubuhnya. Sesaat kemudian, suara lonceng penciptaan ilahi berbunyi, kamu sudah bisa melarikan diri sejak lama tetapi kamu tidak bisa melepaskan gadis kecil yang cantik ini. Siapa yang kamu salahkan? Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku sudah lama kukatakan padamu bahwa aku tidak punya serangan sekarang. Kemampuan. Bagaimana mungkin aura yang kamu tampilkan terakhir kali di lembah roh kayu begitu besar, kamu berbohong padaku? Kata Wu Yundao. Saya bukan manusia. Saya berbeda dengan Anda manusia. Saya tidak memiliki nafas untuk berkultivasi. Apakah Anda mengerti? Lupakan saja, saya terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Anda. Anda sebaiknya berpikir saja tentang cara melarikan diri. Hei, bajingan tua, bajingan tua. Wu Yun mencoba mengatakan sesuatu lagi, tetapi suara lonceng penciptaan ilahi tidak pernah terdengar lagi. Ini sudah berakhir. Wu Yun awalnya berpikir bahwa dia bisa mengeluarkan lonceng penciptaan ilahi dan memukulnya. Tanpa diduga, bajingan tua ini benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan menyerang. Mungkinkah kita akan menggunakan senjata ilahi? Atau seni menarik guntur. Jika Anda menggunakan segel pembalik surga, bisakah Anda membunuh laba-laba iblis berwajah bunga ini dengan satu gerakan? Wu Yun mengertakkan gigi dan memikirkan rencana terakhirnya. Apakah itu senjata ilahi atau segel yang mengguncang surga? Hanya ada satu peluang. Begitu dia berhasil dihindari oleh laba-laba iblis berwajah bunga ini, Wu Yun tidak akan memiliki kesempatan. Meskipun teknik menggambar guntur sangat kuat, serangan baliknya terlalu kuat. Jika Anda diserang oleh teknik segel petir di pegunungan Tianlong, itu sama saja dengan mencari kematian Anda sendiri. Bahkan lebih mustahil lagi mengharapkan Liu Moyan, yang terluka parah, untuk mengeluarkannya. Tiba-tiba, Wu Yun teringat Bailier di Space Feathers. Dengan tingkat budidaya Bailier saat ini di alam pencerahan Tao, berurusan dengan laba-laba iblis berwajah bunga ini seharusnya tidak menjadi masalah. Namun Qi Xiuyuan mengatakan sebelumnya bahwa Bailier telah menjadi sasaran penegak hukum di benua utara dan pasti akan mati jika dia muncul. Bahkan mungkin Wu Xitian kehilangan nyawanya. Tapi ini adalah pegunungan Warcraft di benua utara, dan Warcraft diperbolehkan muncul. Jika penegak hukum merasakan bahwa Bailier muncul di pegunungan Warcraft di benua utara, akankah mereka melakukan intervensi? Bisakah saya bertaruh? Semakin aku memikirkannya,
semakin aku merasa kesal. Setelah beberapa saat, Wu Yun mengertakkan gigi. Lupakan saja, lakukan saja. Ini adalah masalah hidup dan mati, dan dalam kasus terburuk, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Bagaimanapun, dalam keadaan ini, energi spiritual dalam tubuh habis, dan jika Anda terus melarikan diri, Anda akan mati. Saya melihat Wu Yun melompat keras dan mendarat di atas batu besar 30 meter di depan. Liu Moyan meletakkan tangannya dan kembali menatap laba-laba iblis berwajah bunga. Sudah siap mengambil tindakan. Tapi saat dia berbalik, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak mengejar? Mungkinkah dia tidak bisa mengejar lagi? Tidak, tidak mungkin, mungkinkah? Saat dia mengatakan itu, hati Wu Yun tiba-tiba menyusut. Bab 852 Serangga Beracun dari Kabut Keinginan. Perasaan menyeramkan muncul secara spontan. Wu Yun menemukan bahwa bukan karena laba-laba iblis berwajah bunga berhenti mengejar, tetapi karena ketakutan. Saya melihat laba-laba iblis berwajah bunga tidak sedang berdiri saat ini. Ia sebenarnya merangkak di tanah. Kedelapan cakar laba-laba tersebar, dan seluruh tubuh tergeletak di tanah. Takut, apa yang ditakutkannya? Apakah ada sesuatu yang menakutkan di sini? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan ngeri. Lalu diam-diam rasakan suasana aneh di sekitar Anda. Namun, dia tidak merasakan aura menakutkan di sekitarnya. Jika aku bahkan tidak bisa merasakannya, bukankah? Wu Yun tidak berani membayangkan. Pada saat ini, Liu Moyan, yang dijatuhkan oleh Wu Yun, juga menyadari kelainan tersebut dan berjuang untuk bangkit. Lihatlah laba-laba iblis berwajah bunga yang merangkak di tanah sebelah sana. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedih, dan dia berkata, itu menyerah. Pada saat ini, suara lonceng penciptaan ilahi datang dari tubuh Wu Yun. Hati-hati, ada orang kuat yang mendekat. Wu Yun mengerutkan kening, menggunakan aura kultivasinya, dan melihat sekeliling. Dia hanya mendengar dewa penciptaan memarahi, kamu ingin mati, tarik kembali nafasmu dan sembunyi. Wu Yun tidak berani mengabaikan dan dengan cepat menarik kembali nafas yang dia keluarkan. Kemudian dia mengingatkan Liu Moyan dan berkata, tarik kembali semua nafas dan pergi. Setelah mengatakan itu, Wu Yun mengambil Liu Moyan lagi, terbang keluar dan mendarat di balik duri lebat di samping, diam-diam memperhatikan perubahan di dalam lingkungan. Pada saat ini, meskipun laba-laba iblis berwajah bunga menyaksikan Wu Yun dan yang lainnya pergi dengan matanya sendiri, dia tidak berniat mengejarnya. Dia terbaring di tanah, tidak berani bergerak. Seperti yang dikatakan Liu Moyan, ia takut dan menyerah. Tepat setelah Wu Yun terbang menjauh dari batu dengan Liu Moyan di pelukannya dan menyembunyikan sosoknya. Saya melihat suara berderak datang dari kejauhan. Itu adalah suara pepohonan yang disapu dan dipatahkan. Melihat ke atas, belum lagi pohon-pohon yang lebih kecil, bahkan beberapa pohon yang menjulang tinggi yang membutuhkan sedikitnya 5 orang untuk berpelukan pun tertimpa pinggangnya. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya hal ini. Wu Yun memandangi pohon-pohon raksasa yang telah tumbang satu persatu, merasa ngeri di dalam hatinya. Pada saat yang sama, saya merasakan gelombang teror melanda saya. Wu Yun merasakan rambutnya berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia tidak dapat mendeteksi tingkat budidaya yang telah dicapai monster ini. Namun yang pasti ia sangat kuat, kuat sekali. Pada saat ini, Wu Yun hanya memiliki satu pikiran di benaknya, tidak peduli apa, dia tidak boleh membiarkan keberadaan menakutkan ini menemukan mereka. Jika itu hanya laba-laba iblis berwajah bunga dari sebelumnya, jika ini adalah masalah hidup dan mati, dia masih bisa bertaruh dan membiarkan Bailir mengambil tindakan. Namun menghadapi keberadaan yang menakutkan ini, apalagi satu Bailir, bahkan 10 Bailir mungkin tidak cukup untuk mengalahkannya. Saat Wu Yun merasa ngeri di dalam hatinya, dia menatap hutan lebat itu dengan konsentrasi. Tiba-tiba, sepasang pupil besar berwarna hijau tua muncul dari hutan lebat.
Wu Yun kaget dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sepasang mata hijau ini sebenarnya menatap ke arah mereka. Apa yang terjadi? Aku jelas telah menyembunyikan auraku sepenuhnya. Mungkinkah auraku dapat mendeteksi keberadaanku melalui seni dewa bela diri Taisang? Berbalik, dia menatap Liu Moyan. Jalan rahasia itu mengerikan. Liu Moyan tidak tahu teknik apa yang dia latih, tapi teknik itu jelas tidak semisterius teknik dewa bela diri tertinggi miliknya. Meskipun auranya juga tersembunyi, namun mungkin tidak sepenuhnya tersembunyi di hadapan keberadaan yang menakutkan ini. Apa itu? Sepertinya dia telah menemukan kita. Di hadapan binatang ajaib yang begitu kuat, masih sulit bagi aura tersembunyi kita untuk lolos dari penangkapannya, bisik Liu Moyan. Wu Yun ingin mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukanku, tetapi dia menemukanmu. Namun ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak bisa mengucapkannya. Karena mengatakan ini tidak ada gunanya sama sekali. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan pikirannya dan lonceng penciptaan ilahi, bajingan tua, apakah ada cara untuk menyembunyikan aura kita dengan cepat? Setelah ditemukan oleh orang itu, semuanya akan berakhir. Setidaknya ini sebuah pencerahan. Serangga beracun kabut keinginan berada di tingkat ke-9 dan akan memasuki alam kesengsaraan. Ia hanya perlu menggaruk cakarnya dari sudut pakaianmu dan kamu akan mati. Lonceng ilahi penciptaan berkata dengan penuh minat. Apakah Anda berada pada tingkat pencerahan ke-9 atau lebih tinggi? Akan memasuki dunia melampaui kesengsaraan. Serangga beracun. Wu Yun terus mengingat kenangan akan serangga beracun di kabut di benaknya. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mendesak. Bajingan tua, berhentilah berpura-pura, katakan padaku secepatnya, apakah ada cara? Jika tidak ada jalan, maka aku hanya bisa mencoba melihat apakah aku bisa melarikan diri. Tentu saja ada jalan. Aku akan melepaskan perisai pelindung nanti untuk melindungimu. Aura kalian berdua tersembunyi, tapi izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu, setelah kamu dilindungi oleh perisai pelindungku, pertama-tama, jangan bergerak. Kedua, aku hanya bisa mencegahmu ditemukan oleh itu, tetapi jika dia secara tidak sengaja lolos darimu, panjatlah, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Hah. Wu Yun sedikit terkejut. Pada saat ini, dia menyesali tempat persembunyiannya terlalu dekat. Tapi sekarang tidak ada cara lain selain berjudi, kalau kita berpindah tempat, kita mungkin akan langsung ketahuan. Ingat, ayolah. Setelah mengatakan itu, Wu Yun mengangkat Liu Moyan dari tanah dan memeluknya. Melihat Wu Yun memeluknya lagi, dia berusaha melawan, namun saat ini dia menderita luka dalam yang serius dan karena Wu Yun memeluknya erat-erat, maka dia tidak melepaskan diri. Sedikit marah, dia menatap Wu Yun dan berkata, pencuri jahat, apa yang ingin kamu lakukan? Aku siap memaafkanmu atas apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa kamu memelukku saat ini? Masih salah menilai kamu. Sebelum dia meninggal, dia ingin mengambil keuntungan dariku. Pada saat ini, meskipun Liu Moyan sedikit marah, nada suaranya penuh dengan keputusasaan. Jelas sekali, dia tidak berpikir mereka bisa melarikan diri dalam situasi ini. Setelah berjuang beberapa saat, melihat bahwa dia tidak dapat melepaskan diri, dia menyerah. Seluruh perhatian Wu Yun saat ini tertuju pada sepasang mata hijau jauh di dalam hutan. Dia tidak memperhatikan gerakan Liu Moyan. Dengarkan Liu Moyan berbicara. Secara tidak sadar bersiap untuk melihat ke bawah. Tapi tidak masalah jika dia menundukkan kepalanya, dia benar-benar mencium bibir Liu Moyan yang sedikit terangkat. Tiba-tiba, wajah keduanya memerah. Pencuri jahat, apa yang kamu lakukan? Liu Moyan mengutuk dengan suara rendah dan dengan cepat menjauhkan bibirnya. Wu Yun juga merasa malu dan ingin menjelaskan, tetapi tidak ada waktu untuk menjelaskan saat ini. Dengan ekspresi serius, dia berkata, jangan bergerak. Saya punya cara untuk menghindari pandangan orang ini. Dengarkan saya dan tahan napas Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda bergerak. Jangan bergerak.
Melihat keseriusan Wu Yun ekspresi, Liu Moyan tahu bahwa Wu Yun tidak bercanda. Dia bersenandung dengan suara rendah dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dalam pelukan Wu Yun dan mengikuti pandangan Wu Yun. Melihat ke dalam hutan lebat, dia melihat mata hijau yang menakutkan itu. Segera, perisai cahaya tak terlihat dilepaskan dari tubuh Wu Yun, menutupi keduanya. Hanya Wu Yun yang tahu tentang topeng ini, tapi Liu Moyan tidak mengetahuinya sama sekali. Dia tidak tahu mengapa Wu Yun mengatakan dia bisa membantu mereka agar tidak terlacak oleh keberadaan yang menakutkan ini. Bab 853 Krisis diperbarui. Namun dalam kasus ini, kita hanya bisa bertaruh. Benar saja, pada saat perisai cahaya menyelimuti mereka, mata hijau itu benar-benar menjauh. Wu Yun tidak memiliki banyak kejutan, bajingan tua ini, dewa pencipta, masih memiliki kemampuan ini. Tapi wajah Liu Moyan penuh dengan keterkejutan, dia awalnya bersikap untuk mencobanya. Tapi dia tidak pernah menyangka Wu Yun benar-benar melakukannya. Saat ini, pandangannya tentang Wu Yun berubah lagi. Mengingat berbagai tindakan luar biasa Wu Yun sebelumnya. Seni bela diri yang aneh, dan api suci yang kuat di tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa pemuda yang budidayanya hanya di alam Tianwu ini terlalu tak terduga. Saat ini, mata hijau itu akhirnya bergerak. Begitu ia bergerak, suara retakan lain terdengar dari hutan lebat di belakangnya. Tunggu hingga seluruh tubuhnya muncul di depan Liu Moyan dan Wu Yun. Tidak hanya Liu Moyan, tetapi Wu Yun juga kaget dan tidak bisa berkata-kata. Wu Yun menatap pria menjijikkan ini dengan matanya yang dalam. Ini adalah monster merangkak besar yang panjangnya 100 meter. Tak hanya panjangnya, bentuk tubuhnya setidaknya memiliki tebal 2 hingga 3 meter. Kelihatannya seperti kelabang, tapi tidak terlihat seperti kelabang. Sebab tubuhnya tidak beruas-ruas seperti kelabang. Itu adalah keseluruhan tubuh. Dari awal hingga akhir, panjangnya ratusan meter dan ketebalannya sama persis. Jika bukan karena kehadiran mata hijau itu, mustahil membedakan kepala dan ekor. Di bawah tubuhnya, ada banyak kaki serangga kecil yang tumbuh di kedua sisinya. Dikatakan kecil, tetapi hanya dibandingkan dengan tubuhnya yang besar. Jika dibandingkan dengan manusia, setiap kaki serangganya mungkin bernilai 2 atau 3 orang dewasa. Tubuhnya seluruhnya berwarna hitam dan hijau. 2 meter dari tubuhnya, ada lapisan kabut putih susu yang mengelilinginya. Terlihat sangat menjijikkan. Tapi itu bukanlah hal yang paling menjijikkan. Yang paling menjijikkan adalah tubuhnya. Sebenarnya ada jus hijau tua yang menetes ke tanah. Meski jaraknya cukup jauh, namun bau amis sudah menusuk hidung Anda. Benar-benar menjijikkan. Belum lagi Liu Moyan, Wu Yun hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkannya. Namun mereka semua menahan diri karena tidak bisa bergerak, jika bergerak sedikit saja akan terekspos seluruhnya. Apa ini? Menjijikkan sekali. Setelah beberapa saat, Liu Moyan bertanya dengan suara rendah karena ngeri. Jangan bergerak. Wu Yun mengingatkannya seolah dia khawatir Liu Moyan tidak akan mampu menahan muntahnya. Faktanya, saat ini dia sudah mengenali benda apa itu. Lonceng penciptaan ilahi sebelumnya menyebutkan serangga beracun di dalam kabut, tetapi dia belum bereaksi. Sekarang setelah aku melihat wujud asli orang ini, aku mengenalinya. Serangga kabut nafsu beracun ini tercatat di bab binatang asing kuno seni dewa bela diri Taisang, tetapi tidak di bab Warcraft. Itu sebabnya Wu Yun tidak bereaksi sebelumnya. Menurut catatan di Taisang Martial God Jue, serangga beracun kabut nafsu ini adalah sejenis binatang aneh purba yang telah punah, namun saya tidak menyangka masih ada peninggalan di pegunungan Tianlong. Serangannya terutama mengandalkan racun dan keunggulan tubuh besarnya. Dan tubuhnya bisa dikatakan penuh racun. Seperti yang dikatakan oleh lonceng penciptaan ilahi, dengan tingkat kultivasi Wu Yun, bahkan jika cakarnya menyentuh sudut pakaiannya, dia mungkin akan segera mati.
Namun yang perlu disebutkan adalah kabut tipis berwarna putih susu yang mengelilingi serangga beracun tersebut. Kabut putih susu ini adalah asal muasal kabut hasrat. Terlepas dari apakah itu monster atau manusia, selama tingkat budidayanya lebih rendah darinya. Selama Anda terkontaminasi kabut putih susu ini, tidak akan berakibat fatal. Namun hal itu akan segera menjadi kebinatangan, seperti mengonsumsi obat-obatan yang merangsang hasrat seksual. Jika masalah fisik tidak teratasi tepat waktu, yang ada hanya jalan buntu dan tidak ada obatnya. Terlebih lagi, kabut putih susunya memiliki efek stimulasi pada tubuh manusia yang jauh lebih kuat dibandingkan obat apapun yang dikembangkan manusia. Ini ratusan kali lebih kuat dari bubuk hewan, wangcun dan del. Dari sinilah asal muasal serangga beracun ini. Ini juga alasan mengapa ia dapat digolongkan di antara binatang purba. Di antara World of Warcraft, ada banyak sekali yang sangat beracun. Namun yang dapat membangkitkan gairah pada orang lain adalah serangga kabut nafsu yang beracun ini, yang sudah tidak lagi dicetak. Wu Yun ingin memberitahu Liu Moyan semua hal ini, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia hanya mengingatkan dengan suara rendah, orang ini penuh dengan racun. Sekarang saya hanya dapat menjamin bahwa kita tidak akan ketahuan olehnya. Jika nanti melewati kita, tunggu saya berbicara, dan saya akan memeluk Anda dan lari sebelum itu, Anda tidak boleh bergerak. Ya, jawab Liu Moyan lagi. Meskipun dia dikatakan berani, dia memiliki temperamen yang buruk. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah sosok perempuan. Saat ini, melihat raksasa yang menjijikkan dan menakutkan ini, kakiku agak lemah. Akhirnya, serangga besar yang beracun dari kabut keinginan itu bergerak. Saya melihatnya menggerakkan tubuh besarnya dan merangkak selangkah demi selangkah menuju laba-laba iblis berwajah bunga yang merangkak di tanah tidak jauh dari situ. Laba-laba setan berwajah bunga yang sebesar rumah ini sudah sangat besar. Namun di hadapan serangga beracun ini, tidak ada gunanya disebutkan sama sekali. Tatapan Wu Yun dan Wu Yun bergerak perlahan di sepanjang jalur pergerakan serangga beracun itu. Pada saat ini, laba-laba iblis berwajah bunga gemetar ketakutan. Jangan bicara tentang melawan atau melarikan diri. Ia tergeletak di tanah, bahkan tidak berani bergerak. Pada saat ini, pemandangan yang membuat Wu Yun dan yang lainnya ketakutan muncul di depan mereka. Saya melihat kepala serangga beracun di kabut tiba-tiba membuka lubang. Seolah pintu kematian telah terbuka, ada warna merah tua yang menyeramkan di dalamnya. Saat ini, hanya garis hitam panjang yang terlihat. Seperti pohon anggur, ia langsung menyelimuti laba-laba iblis berwajah bunga seukuran rumah. Mungkin ini lidahnya. Kemudian aliran racun berwarna hijau tua keluar dari lidah hitamnya. Untuk sesaat, tidak ada waktu untuk mendengar ratapan laba-laba iblis berwajah bunga. Seluruh tubuhnya yang besar telah melebur menjadi genangan cairan oleh racunnya. Adegan ini sangat menjijikkan. Bahkan Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan dengan paksa menekan cairan lambung yang bergejolak di tubuhnya. Setelah melahap laba-laba iblis berwajah bunga, serangga kabut beracun itu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tidak ada temuan lain yang terlihat. Ikuti saja arah itu dan merangkak perlahan. Dia sepertinya siap untuk pergi. Melihat tubuh besarnya berangsur-angsur mengecil saat ia menjauh. Wu Yun diam-diam menghela nafas lega. Liu Moyan akhirnya menghela nafas lega. Mungkin karena aku terlalu gugup tadi. Dengan relaksasi ini, Liu Moyan tidak bisa menahannya sejenak dan benar-benar muntah. Muntah ini tidak menjadi masalah, saya melihat serangga beracun kabut nafsu yang berangsur-angsur menjauh tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, terlihat kecepatannya di luar imajinasi, dan tubuh besarnya tiba-tiba berbalik. Mata hijau itu menatap ke arah Wu Yun dan yang lainnya. Jangan bergerak, sepertinya dia telah menemukan kita. Bisik Wu Yun. Liu Moyan tidak berani bergerak lagi, dia sepertinya baru saja mengetahui kesalahannya, dan wajahnya penuh penyesalan dan rasa malu. Di dalam tubuh, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar.
Apa yang kamu lakukan? Kamu memancing orang ini ke sini setelah dia pergi. Wu Yun tidak menjawab, menatap tajam ke mata serangga beracun itu. Saya berdoa dalam hati agar yang terbaik adalah tidak ditemukan oleh orang ini. Bab 854, Kabut Hasrat di Dalam Tubuh. Namun yang jelas doa Wu Yun tidak berpengaruh. Setelah beberapa saat, tubuh besar serangga beracun kabut keinginan melintas dalam sekejap. Saya tidak tahu bagaimana ia mengontrol pergerakan tubuh sebesar ini. Hanya sekejap mata. Bahkan teknik penetrasi pupil Wu Yun tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas sepenuhnya. Itu benar-benar mencapai posisi di mana Wu Yun dan yang lainnya bersembunyi, kurang dari 2 meter jauhnya. Saat dia mendekat, dia bisa melihat dengan jelas, kedua pupil hijau itu sangat besar dan menakutkan. Satu mata bernilai setengah dari tubuh Wu Yun. Bau amis menusuk hidungnya, membuat orang berbuat jahat. Racun hijau tua yang menetes dari tubuhnya jatuh ke tanah. Bunga dan tanaman layu dan mati seketika. Tak hanya itu, bahkan tanah dan kerikil pun terkorosi oleh racun berwarna hijau tua tersebut. Tak sulit membayangkan akibat buruk jika seseorang terkontaminasi racun ini. Tapi ini bukanlah yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah aura milik monster alam pencerahan tingkat 9 yang dilepaskan dari tubuhnya. Saat ini, apalagi Liu Moyan. Bahkan detak jantung Wu Yun bertambah cepat dan dia tidak berani bernapas. Liu Moyan sangat ketakutan sehingga ekspresinya membeku, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan kakinya menjadi lemah. Jika bukan karena dipeluk Wu Yun, dia mungkin sudah lama pingsan. Wu Yun menggunakan teknik menembus pupil dan menatap setiap gerakan serangga beracun itu. Pada saat ini, jari-jarinya mengetuk cincin penyimpanan dengan ringan. Wu Yun siap untuk pertarungan terakhir. Selama serangga nafsu dan kabut beracun ini bergerak maju lagi. Jiang segera mengeluarkan artefak itu dan menghantamkannya ke serangga beracun itu. Kemudian dia segera melarikan diri bersama Liu Moyan. Mengenai apakah rencana ini akan berhasil, itu di luar kendali Wu Yun. Jangan takut, orang ini tidak dapat menemukanmu. Pada saat ini, suara lonceng penciptaan ilahi berbunyi. Tetapi bagaimana jika ia merayapi kita? Kata Wu Yundao. Kalau begitu tidak ada yang bisa kamu lakukan, mintalah berkahmu sendiri. Kata lonceng penciptaan ilahi tanpa daya. Wu Yun diam-diam mengutuk bajingan tua itu dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, hanya 2 meter jauhnya, serangga beracun itu menggelengkan kepalanya yang besar dan melihat sekeliling. Setiap kali kepala besar itu bergetar, itu akan menyebabkan fluktuasi energi yang bau dan menakutkan. Wu Yun bisa merasakan tubuh Liu Moyan bergetar. Dengan jarak sedekat itu, tidak ada yang salah lagi. Kalau tidak, aku khawatir dia pasti akan mati. Wu Yun tanpa sadar memeluknya lebih erat. Manusia, keluarlah, aku melihatmu. Tiba-tiba, terdengar suara yang tajam dan aneh. Itu sama menakutkannya dengan suara jiwa tak berdosa yang menyerukan kehidupan dari neraka. Hati Wu Yun tiba-tiba menegang. Suara ini dibuat oleh serangga beracun di depanku. Liu Moyan dalam pelukannya sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wu Yun memeluknya erat-erat dan berkata, "Jangan bergerak, jangan khawatir, dia tidak bisa melihat kita." Mereka berdua tetap tidak bergerak, sementara serangga nafsu yang beracun itu menggelengkan kepalanya yang besar sedikit. Dengan mata hijau dan menakutkan itu, dia mencari kemana-mana. Jelas sekali, ia mungkin pernah merasakan aura Liu Moyan pada saat itu sebelumnya. Tapi saya khawatir tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu ilusi. Itu sebabnya saya mencari di sini. Keadaan ini berlangsung sekitar 1/4 jam. Aku melihatmu, kamu di sini. Tiba-tiba, suara serangga berkabut yang aneh dan tajam terdengar lagi. Tapi kali ini, benar atau tidak, ia sebenarnya bergerak perlahan menuju duri tempat Wu Yun dan Liu Moyan bersembunyi. Mata Wu Yun menyipit dan dia merasa panik. Dia berbisik kepada Liu Moyan, "Bersiaplah, saya akan mengambil tindakan."
Liu Moyan terlalu takut untuk mengatakan apapun saat ini. Ayo, kamu binatang buas. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung, sudah membuat persiapan akhir. Ledakan. Tepat ketika Wu Yun hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh keras dari dalam pegunungan di sebelah kiri. Di saat yang sama, gelombang energi spiritual datang. Ditemani oleh fluktuasi energi spiritual, terdengar auman binatang yang mengguncang langit. Jelas sekali, ada pertarungan antara dua monster di sana. Dan setelah mendengar suara keras ini, serangga beracun Yuwu segera berbalik untuk melihat. Berhenti sejenak. Kemudian tubuh besar itu berputar dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah beberapa saat, suara gemuruh hilang sama sekali. Suara auman binatang itu juga perlahan berhenti berdering. Tampaknya kedua monster dalam pertempuran itu dimakan oleh serangga beracun di kabut, atau ditakuti. Apakah dia sudah pergi? Meskipun Wu Yun menebak dalam hatinya bahwa serangga beracun kabut Yu seharusnya sudah pergi. Tapi aku tetap tidak khawatir, lagi pula orang ini terlalu menakutkan. Anda harus bertanya apakah lonceng penciptaan ilahi lebih dapat diandalkan. Dewa penciptaan Zong berkata, pergi jauh. Oh. Wu Yun menarik napas lega dan memberitahu Liu Moyan. Liu Moyan akhirnya merasa lega, kakinya melunak, dan dia langsung duduk di tanah. Saat ini, wajah Liu Moyan memerah, butiran keringat berjatuhan di tubuhnya, dan bahkan pakaiannya basah kuyup. Wu Yun melangkah maju dan bertanya, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Liu Moyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, panas sekali. Saya sudah terluka dan merasa sangat lemah, tetapi sekarang seluruh tubuh saya terasa panas. Saya tidak tahu mengapa. Mungkinkah saya diracuni oleh orang itu? Wu Yun sedikit mengernyit, lalu wajahnya tiba-tiba membeku. Jalan rahasia tidak bagus. Sudah berakhir, kita semua berada dalam jangkauan kabut putih serangga beracun ini sekarang, bukan? Dia dengan cepat berkata, cepat bermeditasi dengan kaki bersila, jangan khawatir tentang lukamu, dan lihat apakah kamu bisa menghilangkan perasaan panas ini dari tubuhmu. Liu Moyan mengangguk dan mengikuti instruksi. Setelah itu, Wu Yun sendiri segera duduk bersila. Mungkin karena dia sedang berlatih seni dewa bela diri Taisang di tubuhnya, tetapi Wu Yun tidak merasakan apapun saat ini. Tapi seseorang dapat dengan jelas mendeteksi kabut putih susu samar yang mengalir di meridian. Wu Yun berpikir itu bisa diselesaikan. Namun seiring berjalannya waktu, Wu Yun secara bertahap mulai merasakan panas yang tak terbendung di sekujur tubuhnya. Perasaan ini sangat aneh, tidak seperti diracuni, tetapi lebih menakutkan daripada diracuni. Karena seni dewa bela diri Taisang tidak dapat mengunci kabut putih yang berkeliaran di dalam tubuh. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menghapusnya. Rasa panas di badan semakin terasa. Wu Yun mencoba mengaktifkan pil emas Hunyuan. Dalam pandangan Wu Yun, dalam hal penyelesaian masalah fisik, pil emas Hunyuan tampaknya maha kuasa, tentu saja, asalkan ia mau. Tapi seperti yang diharapkan, Wu Yun berulang kali mencoba membangkitkan pil emas Hunyuan, tetapi tidak ada efek apapun. Bajingan tua, saya telah diracuni oleh serangga beracun ini, bagaimana saya bisa menghilangkannya? Sebagai upaya terakhir, Wu Yun bertanya pada lonceng penciptaan ilahi. Dengarkan saja lonceng penciptaan ilahi yang berkata dengan tenang, racun apa? Itu hanya kabut keinginannya. Orang ini bisa menjadi salah satu binatang purba karena kemampuannya yang aneh dan tidak dapat diprediksi ini. Jika dia berada dalam kondisi puncak saya, lain kali, saya secara alami dapat menyelesaikannya untuk Anda, tetapi sekarang, tidak ada yang dapat saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Wu Yun berkata dengan ngeri. Dia sepertinya sudah memikirkan konsekuensinya, tapi dia tidak berani memikirkannya. Benar saja, Dewa Pencipta Zong berkata, apalagi yang bisa dilakukan? Bukankah ada solusi di depan kita? Bab 855, Perubahan Besar dalam Temperamen. Tidak,
Saya seorang gadis kecil, bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dari orang lain? Tolong bantu saya memikirkan cara lain. Wu Yun mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan membalas. Kalau begitu tunggu saja kematiannya. Aku tidak bisa menahannya. Lonceng penciptaan ilahi tampaknya tidak peduli sama sekali dan berkata, namun, hanya karena kamu tidak mau, bukan berarti si kecil gadis tidak mau. Pengekangannya tidak sekuat milikmu. Ekspresi Wu Yun berubah dan dia melihat ke belakang. Tiba-tiba aku merasa panik. Liu Moyan yang tadi masih bermeditasi, kini meringkuk di tanah, ia telah melepas semua pakaiannya dan seluruh tubuhnya memerah. Dia sepertinya sedang berjuang, menekannya. Tapi dia jelas lebih kesakitan daripada Wu Yun. Melihat Wu Yun menatapnya, matanya tiba-tiba dipenuhi api nafsu. Melihat situasi ini, Wu Yun segera membuang muka. Bajingan tua, jangan lihat. Hei, jangan khawatir, aku sudah hidup selama puluhan juta tahun, apa yang belum kulihat? Lagi pula, aku tidak bisa melihat apapun di tubuhmu sekarang, aku hanya bisa mengandalkan persepsi. Lonceng penciptaan ilahi berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, saya pikir Anda telah mencapai ambang ketidakmampuan untuk menahan diri. Berhentilah berjuang. Tidak apa-apa. Setelah masalah ini selesai, kabut keinginan akan hilang. Aku sudah menutup indraku, jadi kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Hei, Pak Tua. Bajingan, bajingan tua. Wu Yun mencoba berteriak, tetapi lonceng penciptaan ilahi memang telah menutup indranya. Dia mengabaikan Wu Yun lagi. Tepat ketika Wu Yun tidak tahu harus berbuat apa, dia merasakan tubuh panas bergegas ke arahnya. Wu Yun masih bisa menolak Yu ini untuk sementara waktu. Namun saat tubuh panas ini berlari ke arahku, aku akhirnya terjatuh seluruhnya. Kehilangan akal sehatku. Pada saat ini, pikiran terakhir muncul di benak Wu Yun. Luo Yao, maafkan aku. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Wu Yun perlahan-lahan terbangun dari komanya, tetapi pikirannya masih sedikit pusing. Membuka matanya, dia melihat Liu Moyan di tubuhnya. Di saat yang sama, Liu Moyan juga terbangun di waktu yang sama. Liu Moyan memandangi tubuhnya dan dengan cepat memahami segalanya dan apa yang baru saja mereka lakukan. Anda bisa melihat kepanikan di pupil matanya. Dia membuka mulutnya seolah ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tidak tahu apa ekspresi wajahnya. Karena dia sudah terluka, ditambah lagi dia lemah saat ini. Dia ingin bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Untungnya, Wu Yun tidak kehilangan kemampuan bergeraknya kecuali sedikit pusing. Dia segera berdiri dan bermeditasi di tempat sejenak, sementara seni dewa bela diri Taisang perlahan beroperasi. Tidak butuh waktu lama bagi pikiran saya untuk mendapatkan kembali kejernihannya, dan secara bertahap saya mendapatkan kembali sebagian kekuatan fisik saya. Wu Yun dengan cepat mengganti pakaiannya sendiri. Saat ini, Liu Moyan terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Selain rasa panik sebelumnya, ada juga sedikit kebencian di matanya. Hanya melihat Wu Yun, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wu Yun sedikit malu. Kemudian dia mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanan Liu Moyan dan memakaikannya untuknya. Dia juga mengeluarkan beberapa pil penyembuhan yang sangat efektif dari cincin penyimpanannya dan memberikannya padanya. Menyaksikan Liu Moyan mulai bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya, Wu Yun juga bermeditasi lagi dan mulai memulihkan energi spiritual yang kosong di tubuhnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, budidaya Wu Yun kembali ke kondisi puncaknya. Tapi Liu Moyan masih belum pulih dari luka-lukanya, dan Wu Yun tidak mengganggunya. Setelah menunggu setengah jam, Liu Moyan akhirnya terbangun. Terlihat kulitnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Meski belum pulih sepenuhnya, seharusnya sudah pulih ke level 5 atau 6. Tidak, kamu baik-baik saja. Wu Yun bertanya ragu-ragu. Lagi pula, ini baru saja terjadi, jadi masih agak memalukan. Tidak apa-apa, ayo pergi. Namun tanpa diduga, Wu Yun mengira Liu Moyan akan meneriakinya seperti sebelumnya,
dan kemudian saling berhadapan dengan pedang. Tapi siapa sangka dia hanya berkata enteng, "Ayo pergi. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Wu Yun bertanya lagi, ini sangat tidak sesuai dengan karakter Dewi berapi-api ini. Jika seseorang menyentuhnya, dia akan marah. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, bisakah dia tetap tenang? Wu Yun bahkan curiga otaknya telah dirusak oleh Yu Wu. Liu Moyan menatap Wu Yun dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia menghela nafas dan berkata, "Jika kamu berani mengatakan masalah ini, aku akan membunuhmu." Wu Yun merasa lega. Dia masih tahu bahwa dia ingin membunuh orang, jadi dia tidak sakit jiwa. Lihat Liu Moyan bangun dan bersiap untuk pergi. Wu Yun berpikir sejenak dan merasa dia masih harus menjelaskan semuanya padanya. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Yun, Liu Moyan, ekspresi wajahnya tidak yakin, kadang takut, kadang marah. Tapi Wu Yun benar-benar menemukan hal itu selain rasa takut dan amarah. Sebenarnya ada kilatan kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Kenapa ini? Bukankah seharusnya dia marah? Kenapa kamu masih bersemangat? Sementara Wu Yun berpikir, dia mendengar Liu Moyan berkata, "Ayo kembali ke akademi dulu. Karena kamu sudah menceritakan keseluruhan ceritanya, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Aku memaksamu ke pegunungan ini." Wu Yun tertegun lagi, apa yang terjadi dengan gadis ini? Tampaknya setelah apa yang terjadi barusan, temperamennya telah berubah drastis, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wu Yun awalnya ingin bertanya, tapi setelah memikirkannya, sepertinya tidak pantas bertanya pada gadis seperti ini. Tanpa banyak bicara, dia berjalan ke arah Liu Moyan dan berkata, "Kamu masih terluka, jadi ikuti aku dan berhati-hatilah. Pasti ada bahaya lain di pegunungan ini." Keduanya berjalan maju, dengan hati-hati, kembali ke arah kampus. Pada saat ini, meskipun Liu Moyan tampak tenang di luar, hatinya bergejolak. Semua kejadian yang terjadi dengan Wu Yun hari ini muncul di depan matanya. Mulai dari Akademi Tianlong, hingga laba-laba bunga, dan hingga saat ini. Bahkan dia tidak tahu kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Dengan amarahnya, dia seharusnya marah. Tapi dia tidak bisa kehilangan kesabaran sama sekali, dan dia tidak merasa Wu Yun kasihan padanya sama sekali. Dia bahkan memberikan tubuhnya kepada Wu Yun tanpa penyesalan. Berjalan di belakang Wu Yun, dia menatap pemuda yang seumuran dengannya. Meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada miliknya, dia merasakan rasa aman yang tidak dapat dijelaskan. Dia bahkan punya perasaan. Selama Wu Yun ada di sini, tidak perlu waspada bahkan di pegunungan Tianlong yang berbahaya. "Hei, kenapa kamu linglung? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Ayo pergi." Wu Yun berjalan dan menemukan bahwa Liu Moyan tidak mengikuti. Ketika dia berbalik dan melihatnya berdiri diam, dia bertanya, "Aku baik-baik saja, ayo pergi." Liu Moyan tersenyum, melangkah maju, dan menyusul Wu Yun. Pada saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Karena dia melihat Liu Moyan tersenyum. "Saya sebelumnya telah mengetahui dari orang-orang di Akademi Tianlong bahwa Liu Moyan, selain temperamennya yang berapi-api, juga memiliki ciri lain, yaitu tidak ada yang pernah melihat senyumannya. Tapi dia hanya tersenyum pada dirinya sendiri. Meski ia belum pernah merasakan hubungan dalam arti sebenarnya. Namun tidak pernah ada kekurangan wanita di sekitarnya. Oleh karena itu, Wu Yun bangga memiliki pemahaman komprehensif tentang wanita. Dia mampu membuat wanita yang tidak pernah tersenyum pun tersenyum padanya, dan itu pun setelah melakukan hal seperti itu." Wu Yun merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah dia jatuh cinta padaku dalam keadaan seperti itu? Ya Tuhan, jangan membuat masalah. Bukankah aku sudah cukup berhutang cinta? Jelas aku tidak melakukan apa-apa.